Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya jemaah Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu Pekanbaru, para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para shaimin dan shaimat. Alhamdulillah, mengawali pagi ini Allah izinkan kita menikmati keindahan salat berjamaah subuh di sini. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini lama kita rasakan sehingga cepat kita hisabnya di padang mahsyar nanti. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, ahlul bait, para tabi'in, serta siapapun yang setia dan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita juga tidak lupa berdoa khususnya di bulan Ramadan ini untuk para orang tua kita, ayah ibu, mak bapak, para karib kerabat, dunsana, teman-teman dan sahabat, para guru kita, para alim ulama, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, yang pagi ini kita kembali menyambung kaji bersamanya. Masih berkaitan dengan masalah hadis ahad juga. Panjang berdepannya ya, supaya nanti kita tidak ada lagi ragu bahwa beliau dari kasus hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengingatkan bahwa hadis itu satu, wajib diterima di saat sampainya dan sahih. Kedua, sahih, tidak sahihnya hadis tidak dipengaruhi oleh amalan. Ini kayaknya Imam Syafi'i sudah paham akan ada orang yang mengatakan
Kalau sesuai juga amalnya disahihkan hadis katanya, tidak sesuai didaibkannya, kan itu kan. Jadi ada orang berperasaan bahwasanya ulama-ulama itu mensahihkan hadis sesuai dengan selera, sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya, sesuai dengan amalan rutinnya. Bukan, itu kita. Sebab kita metodenya beda dengan para ulama ahli sunnah. Kalau kita kerjakan aja dulu, ya, apakan aja dulu, nanti bisa diapakan. Kalau ada apa nanti jangan apa, pokoknya apakan aja, semuanya bisa diapakan. Kalau apa-apa nanti jangan apa. Itu akhirnya terbasalah yang dhaif, bahkan yang tak ada pun diadakan, yang tak kena mengena pun digunakan. Ulama tidak, Ahlussunnah tidak, mereka tak berani dulu berbuat kecuali ada dalilnya. Makanya ini Imam Syafi'i tunjukkan kita bahwa hadis tidak kena mengena sahihnya karena kebiasaan amalan orang. Ketiga, bila datang hadis lalu tidak berkesesuaian dengan amalan kebiasaan kita selama ini, mana yang harus diikuti? Diperangi masyarakat nanti? Ya, itulah konsekuensi dakwah. Daripada diperangi Allah dan Rasul, mana yang baga, Allah dan Rasul atau masyarakat? Kayaknya sekarang masyarakat lebih baga ya. Semuanya kita lebih takut pada masyarakat. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, maka kita tinggalkan, karena meninggalkan perintah masyarakat tidak berdosa, tidak melarat, dan tidak pula berakibat di akhirat. Tidak ngaruh kan? Kan orang bilang nanti mati tidak dikuburkan, katanya kan, sempat dah kuburkan, saya cari malam harinya. Cari malam hari kan, jadi arwah gentayangan dalam keyakinan mereka kan. Takut juga orang yang sembarang tidak menguburkan orang. Iya tak? Kalau tidak dikuburkan, tidak dikafani, tidak dimandikan, tentu dicarinya malam hari kan. Siapa yang tidak kuburkan saya tadinya kan, ya, ketakutan orang tu. Tapi tidak mungkin lah, ya, di negeri Islam ada umat Islam yang tak dikuburkan, kecuali dia mati dalam keadaan murtad. Iyalah, ini tidak, ustaz mati tidak dikuburkan, besar nanti sampai viral secara internasional nanti kan. Nah, insya Allah kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya masyarakat kita itu orang baik-baik semua. Mereka mau ngikut. Buktinya Islam masuk ke Indonesia dengan damai, aman. Yang masalahnya segelintir yang mau jadi provokator ini. Iya enggak? Yang masalah yang provokator, bukan masyarakat. Masyarakat mau aja mereka, asal ada dalilnya. Kalau Allah, kalau Rasulullah, mau. Cuma provokator dia. Dalil itu waktu, tapi tidak itu maksudnya. Sejelas itu, sejelas itu. Tapi tetap juga Allahumma musta'an ala kulli hal. Jadi bila sahih hadis bertentangan dengan amalan imam sebelumnya, maka amalan imam itu mesti ditinggalkan. Masya Allah, berani sekali antum. Kayak mujtahid kayak Imam Syafi'i antum. Iya, bahan sang mujtahid itulah seperti ini. Yang memesankan itu sang mujtahid itu. Antum katanya menghormati beliau. Cara menghormatinya adalah ingat wasiatnya. Walaupun tidak biasa diamalkan oleh dia, tidak biasa masyarakat, ya. Cepat kok ada para imam. Imam itu harus diikuti masyarakat, bukan harus diikuti, tapi untuk diberikan penyuluhan, diberikan ilmu. Kalau yang diikuti para imam, sahih? Salah saya? Salah saya? Yang diikuti para imam atau para makmumnya?
Tuan-tuan sholat ikut imam apa ikut makmum? Para imam yang diikuti, bukan masyarakat. Masyarakat kan rata-rata awam, ya. Bilang jahil tidak mau pula ya. Rata awam tidak belajar agama. Nah, kalau tak diamalkan oleh imam sebelumnya, lalu sahih. Mesti kita tinggalkan amalan, mesti kita ikuti sunnah tersebut atau hadis tersebut. Sampai situ kemarin ya. Alhamdulillah. Cukup lah tu. Dah cukup lah. Sekarang masuk lagi yang ke-5 kata beliau, wa dilalatun ala anna hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ni sudah juga kemarin ni. Sudah kita sebutkan di poin pertama tadi, yaitu terdapat dilalah menunjukkan petunjuk bahwasanya hadis Rasulullah thabit binafsihi, sahih dengan sendirinya. Artinya kesahihannya tidak terpengaruh oleh amalan orang lain setelahnya. Alhamdulillah, selesai ini. Kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullah, walam yaqulil muslimuna, ini penjabaran dari yang sebelumnya, qala walam yaqulil muslimuna qad amila fina Umar bi khilafi hadza bainal muhajirin wal ansar. Tidaklah orang-orang Islam, maksud beliau dia menceritakan ketika datang hadis lalu berbeda dengan amalan Umar atau amalan Abu Bakar, orang-orang Islam tidak mengatakan ini dulu Umar mengamalkan berbeda dengan yang ada di hadis ini di kalangan muhajirin dan ansar. Mereka tidak pernah menolak hadis dengan alasan Abu Bakar dan Umar mengamalkan berbeda. Ya, ini kata Imam Syafi'i, walaupun ada diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menyampaikan hadis Nabi, lalu ada satu orang mengatakan dulu di zaman Abu Bakar dan Umar tidak seperti itu katanya. Akhirnya Abdullah bin Abbas marah besar. Tidak takut kalian turun hujan batu dari langit? Saya katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memerintahkan, lalu kalian tentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar di hadapan Rasulullah? Siapa Abu Bakar dan Umar di hadapan Rasulullah? Bisa mereka melawan Nabi? Abu Bakar dan Umar bisa lawan Nabi? Kalau sempat melawan, masuk barisan Abu Jahal mereka. Justru karena mereka tunduk sepenuhnya pada Nabi, akhirnya mereka diangkat tinggi-tinggi. Diangkat tinggi-tinggi. Semakin tunduk dia pada Nabi. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu tak pernah sekalipun ragu kepada informasi yang dibawa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bukan Abu Bakar tak cerdas, bukan dia tak berpikir, bukan tak jenius. Kalau Ibnul Jauzi masukkan al-azkiya, orang-orang cerdas setelah Nabi, para Abu Bakar lah, para sahabat. Dan memang terbukti tidak ada pemimpin yang sehebat Abu Bakar dari pemimpin manapun sepanjang zaman. Sahih? Tidak ada. Walaupun dia sebentar memerintah, tapi Masya Allah meninggalkan lukisan-lukisan indah yang tak didapatkan oleh orang yang sampai sekian berpuluh-puluh tahun. Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang cerdas, tapi dia tak pernah ragu. Dia tak pernah ragu mengikuti bisikan-bisikan hati yang dipengaruhi oleh hawa dan nafsu. Maka tak ragu dia membenarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya walam yaqulil muslimun, orang-orang Islam maksudnya ni secara bersama, ya. Personil-personilnya mungkin ada. Kan ada orang yang menentang sunnah, kan ada secara personil. Misalnya ketika Imran ibn Husain sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan hadis di Basra, ada yang apa menyeletuk. Ya mungkin dua kali dia duduk di majlis kan. Dikiranya majlis logika dan retorika. Dikiranya
tablik akbar aja. Dikiranya ceramah lepas. Ini majelis ilmu berat. Kalau ceramah lepas memang lepas. Iya kan? Iya kan lepas kan? Makanya kalau ceramah lepas tablik akbar, wih luar biasa. Ustadznya luar biasa. Kenapa? Masya Allah. Tidak terasa 2 jam ketawa ketiwi gitu ini kan. Tapi isinya pokoknya senang tuh. Udah lepas semuanya. Makanya di tempatnya tempat lepas juga di lapangan. Sah? Kadang-kadang di lapangan kan. Tapi kalau majelis ilmu enggak. Majelis ilmu itu memang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi katanya kok tinggalkan hadasana ini apa hadasana kan itu ada secara individu-individu yang mengerengkang itu ada. Nah, tapi secara kolektif mereka tidak pernah menentang perkataan Rasul dengan amalan-amalan para pemimpin seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Walam tazkuru antum anna indakum khilafahu la wala ghairukum. Dan kalian sendiri, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia menyampaikan khitab kepada orang di zamannya. Kalian juga tidak mengatakan itu bahwa kalian menolak hadis itu karena yang kalian amalkan berbeda dengan yang ada dalam hadis. Wala ghairukum, dan tidak pula orang selain kalian dari kaum muslimin. Kalau mereka muslim, mukmin pada Allah dan Rasul, tidak mungkin dia mengatakan kebiasaan kampung kami tidak seperti ini. Sahih? Tidak ada. Ini kata Imam Syafi'i, bal saru ila ma wajaba ilaihim. Bahkan mereka segera kembali mengamalkan apa yang wajib mereka amalkan. Apa yang wajib mereka amalkan? Bila datang hadis Nabi berbeda dengan amalan mereka, maka mereka tinggalkan amalannya. Ini di masa umat dulu mau mendengarkan sunnah Nabi. Di saat sunnah punya supremasi yang kuat. Kalau sekarang enggak ada. Ahli sunnah ada penentang sunnah. Ahli sunnah itu mencemooh sunnah Nabi alaihissalam dengan bekal apa? Logikanya. Enggak sesuai, tolaknya. Tidak bagus, tidak terima. Walaupun dia ngaku bahwa ini misalnya suatu amalan itu mungkar, bid'ah mungkaran. Tapi gimana lagi masyarakat sudah terlanjur kan ya? Hujjahnya amalan masyarakat. Ini bukan di kelas masyarakat lagi, di kelas pengayom masyarakat. Maksudnya di kelas ustaz-ustaz dan kiai-kiai. Sudah seperti itu. Kalau dulu tidak ada. Ya, di kalangan awam saja ditegur, sunnah Nabi begini, rata-rata mereka tunduk. Bila ada yang tidak, itu dihajar. Bila tidak ada yang mau, bila ada yang tidak mau, itu langsung diinikan. Karena apa? Karena sunnah dominan. Kalau sekarang setiap sunnah tinggalkan lalu kita hajar orang itu, kita dihajarnya kita. Dia dihajarnya kita. Makanya tidak berani. Allah musta'an. Jadi mereka tidak menolaknya dengan mengatakan kami punya kebiasaan lain, kami punya tradisi lain, kami punya kearifan lain. Tidak ada itu. Hampir tidak ada. Tapi yang mereka lakukan adalah menerima hadis Nabi tadi tanpa mempertanyakan pula ini ahad atau mutawatir. Min qabulil khabari an Rasulillah, yaitu menerima khabar, yaitu berita, maksudnya hadis Nabi alaihissalatu wassalam, wa tarki kulli amalin khalafahu, dan langsung meninggalkan setiap amalan yang bercanggah dengannya, artinya yang tidak berkesesuaian dengannya. Alhamdulillah selesai. Kalau sempat umat itu seperti ini, sekarang Masya Allah ya, damai 100% tentu juga tidaklah. Tapi setidaknya nyaman kita ketika menyampaikan hadis Nabi langsung nganggu orang, bukan justru memprovokasi.
Ini untuk sholat berjamaah aja awal-awal dulu tuh, Masya Allah, luar biasa tekanannya ya. Oh, hati-hati tuh orang tuh sudah rutin jemaahnya itu aliran sesat dan ya. Dikiranya rutin berjamaah aliran sesat. Pernah tonton mengalami? Kalau belum berarti ya tonton milenial semua. Enak. Kalau masa-masa kami tua-tua dulu ya macam tuh loh. Ya kalau sudah rutin berjamaah soalim. Khususnya anak muda. Tapi tidak perlu apa. Ya, maju tak gentar. Membela yang benar. Dan alhamdulillah gara-gara itu pula akhirnya jodoh dimudahkan. Iya, ditengoknya kita mampir sholat asar di masjid, awak masih tua. Masih muda, masih remaja kan? Maka terbesit dalam hatinya, ya Allah berikan saya keturunan seperti mereka. Ya kalau itu doanya, tentu yang jalan paling mudah, ambil ini calon ayahnya. Alhamdulillah ketika melamar langsung diterimanya. Nah, kan itu. Ya, makanya jangan takut istiqomah itu. Jelas ya. Bahkan kalau ada izin mungkin bisa 2-3. Nah, cuma salahnya kan terpusat tidak ngasih izin. Salah juga ketika berdoa dulu. Saya doa minta 1 dulu itu masalahnya. Lupa sirat jamak dipakai dulu kan. Ini sirat mufrad dipakai. Bahasa singular dipakai, tidak plural. Akhirnya untuk apa? Untuk nambah susah luar biasa. Tapi memang ada juga kita ni laki-laki Indonesia ni rata-rata penyayang sama istri. Saya tidak tegang. Kata Buya Hamka. Ya kata Buya Hamka nih. Rata-rata suami itu ingin nikah lagi. Rata-rata. Cuman itu sayang. Saya tidak mau gara-gara buka cabang pusat tutup. Ya ngapain? Tidak jadi cabang jadinya. Kalau buka cabang tuh pusat jangan sampai tutup. Kalau sampai tutup atau goncang, tinggalkan. Ya sih? Banyak pusing kita dibuatnya. Enak apa? Pulang sini bantah juga, pulang sini bantah tak apa. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada ustaz kasih rumus, tapi tidak sesuai untuk semua orang barangkali ya. Dulu saya ketika menikah, ustaz ingin menikah berpoligami, itu semata-mata keinginan hati, keinginan diri. Ada istilahnya dari keinginan aja. Tapi tidak minta petunjuk sama Allah, lalu gagal. Akhir itu saya ingat sebenarnya ini taufik dari Allah. Sebab itu maka saya mulai dengan doa. Ya Allah mudahkanlah ya Allah. Dan akhirnya istri saya nyuruh saya nikah lagi katanya. Bukan 1, tambah 3 lagi. Alhamdulillah. Awak dah terlambat pula. Lambat pula dapat resepnya, tanggung. Sebab itu nikmati aja lah. Nikmati, mudah-mudahan di surga dapat nanti. Jangan coba-coba ya, gara-gara salah langkah nanti kita salah langkah justru di surga ndak dapat. Hati-hati. Nah, kok sampai gitu Pak? Apa munasabah tadi Mas? Lupa bahwa istiqamah itu membawa hasil yang bagus. Walaupun kita tidak niat itu, cuman Allah takdirkan cara-caranya sendiri. Oleh sebab itu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya kalau wajah-wajahnya ada terlambat semua nampak. Dah belum terlambat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka tak pernah menolak hadis dengan alasan tidak sesuai dengan amalan yang mereka biasakan. Dari situ Imam Syafi'i akhirnya menarik kesimpulan seperti yang akan dia sebutkan, walau balagha Umar hadza sara ilai. Andainya hadis ini, hadis apa kemarin? Qisas
Qisas jari ke tangan. Sah? Kan Umar tetapkan jempol 15. Nah, ini 10. Ini 9 dan selebihnya. Akhirnya berdasarkan fungsi. Memang tuan-tuan, jempol ini kalau hilang, ini semuanya payah fungsinya. Sah? Nah, jempol ini pemain utama. Pemain utama jari kita. Ke sini bisa, sini bisa, sah? Ini untuk mengatakan A. Sah? Tapi kalau yang lain, makanya Umar melihat dari sisi itu. Dari sisi besar fungsinya. Maka dia qisas 15. Dan belum sampai kepadanya hadis Nabi yang menyamakan walaupun fungsinya beda, tapi tetap sama dietnya. Jadi kadang-kadang kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan dan kita pikirkan syariat mesti mengikutinya. Sah? Sebab kalau menurut keinginan kita, harusnya subuh ini yang 4 rakaat, bukan asar di saat kita capek. Sah? Atau zuhur ketika panas-panas. Ini sekarang untunglah masjid sudah ber-AC. Kalau dulu kan logikanya subuh kan segar badan kita, habis istirahat, sah? Harusnya 4 kan? Tapi syariat mengatakan 2. Ya kita buat 2. Nah, kalau nak tuan nak lama-lama, makanya disunahkan panjang dikit ayatnya di waktu subuh itu. Seperti yang sudah kita pelajari dulu, bahwa Nabi sampai terang di ufuk baru selesai subuhnya. Masih ingat hadis tentang itu dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, walau balagha Umar hadza, yani hadis Amr bin Hazm tadi, sara ilaih, dia pasti akan meninggalkan ijtihadnya. Baik, insyaallah. Ya, karena barangnya tidak pasti tentu dia pakai insyaallah, tapi insyaallah-nya orang Arab beda dengan insyaallah-nya orang Indonesia. Iya Pak. Hah? Saya sudah banyak pengalaman saya itu. Kalau saya bilang insya Allah pada jemaah haji itu, tidak ditunggunya dah. Ya. Yang bisa tolong pemoli cek kunyangnya. Nenek-nenek kampung kan. Insya Allah nih, insya Allah jemaah pos sudah datang. Sudah subuh jam 8 sudah sarapan pagi kan. Ayolah insya Allah nih. Datang kita jam 8 kurang. Kan subuh Masjid Haram, Masjid Nabawi kan. Datang ke hotel tuh ya sekitar jam-jamnya 8 kurang seperempat. Janji jam 8 kan. Langsung tidak terlambat kan. Tunggu sampai jam 10 saya nunggu. Mana lah ini awak lupa pulang hanya di kamarnya bapak kan. Tunggu aja di lobi itu. Tidak datang. Nanti menjelang zuhur datang berombongan lah banyak bocek kuning. Hah, apa jadi? Dah tunggu. Kan kamu bilang insya Allah katanya. Rupanya insya Allah itu adalah cara melepaskan diri kalau orang Indonesia. Oh gitu rupanya. Jadi kalau Indonesia tidak boleh pakai insya Allah. Kalau orang Arab itu insya Allah itu adalah untuk menyerahkan diri pada Allah. Kita sudah bertekad, tetapi tetap tetap mengacu pada izin Allah SWT. Rupanya Indonesia pemahamannya bergeser. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi insya Allah Imam atau Al-Khalifah Amirul Mukminin Umar kalau sampai kepada yang dalil itu, insya Allah kata Imam Syafi'i pasti dia terima. Ada bukti nanti dia jelaskan. Naam kama sara ghairuhu fima balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang lain yang mau menerima bila sampai kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitaqwahu lillah. Apa pegangan Imam Syafi'i? Karena Umar itu sangat takut sama Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu kalau diingatkan mereka langsung. Tidak main-main. Tapi kalau masih beralasan ini dan itu,
Tidak ada can takwa tuh Pak, karena takwa itu adalah ikut perintah dan jauhilah larangan. Ini perintah dicarinya, dipelintir-pelintirnya, ujungnya tidak diamalkan. Larangan dipaling-palingkan dan tawil-tawilkannya sehingga ujungnya dilanggar. Itu apa bertakwa? Walaupun tema kajiannya tentang takwa, tapi yang dibawanya adalah pelanggaran-pelanggaran perintah atau pengangkangan-pengangkangan larangan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena takwa itu sami'na wa ta'na, walaupun mastata'tum, sesuai kesanggupan, bukan mencari-cari alasan untuk meninggalkan perintah atau mencari-cari modus untuk melaksanakan yang dilarang. Ini apa? Banyak suruhan ditinggal, banyak larangan dilangkahi. Mungkin bertakwa? Mungkin? Nah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang bertakwa itu pasti kalau diingatkan tadzakkaru. Makanya salah satu sifat orang bertakwa itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang bila berbuat sesuatu dosa atau menzalimi dirinya, kemudian diingatkan, mereka ingat, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tak ada yang mampu nirus kecuali Allah. Walam yusirru, mereka tidak bertahan pada kesalahan itu. Ini dah diingatkan berkali-kali, ini salah, tetap juga bertahan menegakkan benang basah, benang kering aja payah nogang, apalagi benang basah. Ambil benang kering aja payah, apalagi benang basah. Cari alasan ini dan itu, semakin dicari alasannya semakin nampak kelemahannya. Tapi gitulah ahli hawa itu semakin lama semakin bertahan, dan taulah yang namanya hawa pertahanannya lemah. Tapi kalau ahli sunnah pertahanannya semakin digali orang semakin kokoh. Gitu Pak ya. Sebab sandarannya Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sandarannya apa? Pikiran. Ya pikiran sepanjang apapun nanti orang ada pula lebih tinggi pikirannya. Nah ketika orang mengatakan tidak masuk pikirannya, saya bilang pikiran saya masuk. Menurut pikiran antum tidak masuk, pikiran saya masuk. Antum tidak masuk karena banyak semak-semak dalamnya. Lawak semak-semak itu tidak ada, makanya lempeng masuknya ayat dan hadis itu. Kalau antum kan banyak semaknya, kalau banyak semak itu tuh subuhatnya itu tidak masuklah ayat itu. Karena dibilang misalnya kalau Allah di atas mesti bertubuh, antum ini rumus Yunani kuno, kita rumus modern bahwa tidak semua yang wujud itu mesti berbatang tubuh. Kan sering kita bilang kan, tidak semua yang mewujud mesti berjisim, dan tidak semua yang ada mesti bertempat. Sah jalannya? Nah, makanya ketika antum katakan mesti bertempat, akhirnya antum tafsirkan perkataan ahlus sunnah sendiri dengan perkataan ahli bid'ah. Makanya mereka mengatakan Allah duduk di atas kursi seperti duduknya Dr. Desmond di atas kursi. Siapa yang bilang itu? Antum yang berdosa, jangan berdusta. Maaf, kemana-mana pula. Astagfirullah. Kita tinggal aja ya. Nah, ya itu contoh ya Pak ya. Nah, jadi mereka, Umar radhiyallahu anhu, ketakwaannya menghalangi dia untuk menolak hadis-hadis Nabi, itu kebiasaannya. Nah, wa ta'diyatihil wajib alaihi, dan dia pasti akan melaksanakan kewajiban yang harus dia kerjakan ketika bittiba'i amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mengikuti perintah Rasul. Jangankan masalah perintah pengerjakan, masalah cinta saja langsung dia perbaiki kan. Ketika dia katakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu syai'in la anta ahabbu ilayya min kulli syai',
Engkau ya Rasulullah yang paling kucintai dari segala sesuatu, baik orang maupun barang. Illa min nafsi. Tapi mohon maaf Rasulullah, saya lebih cinta pada diri saya. Jujur kan? Kata Nabi SAW, la ya Umar, itu belum bisa diterima. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai kau mencintaiku lebih dari mencintai dirimu sendiri. Allah, kenapa ya Umar? Harus kau mencintai Nabi lebih dari mencintai dirimu sendiri? Karena Nabi cintanya pada kita lebih daripada cinta kita pada diri kita sendiri. Nabi memikirkan keselamatan kita lebih daripada kita memikirkan keselamatan kita. Oleh sebab itu patutlah dia lebih kita cintai. Besok di akhirat semua orang bilang nafsi, nafsi. Nabi enggak, ummati, ummati. Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih dekat kepada orang beriman dari diri mereka sendiri. Allah musta'an. Akhirnya Umar langsung merubah, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, hatta min nafsi, sekalipun dari diriku sendiri. Kan mudah bagi orang beriman. Langsung. Tidak bilang dia istikharah dulu, Rasulullah pikir dulu kan. Mana mungkin gitu ya. Tidak masuk akal tuh Rasulullah. Masa engkau lebih aku cintai dari Sunda? Tidak, Umar tidak banyak tele-telenya. Ini Nabi yang ngomong. Pasti bisa. Alhamdulillah bisa. Tidak ada cerita tidak bisa kalau Allah dan Rasulnya mengatakan. Tidak masuk akal tadi tergantung akalnya ada semak-semak atau tidak. Akal berlumut, iyalah. Tapi kalau akal yang selalu dibersihkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bersih dia menerima. Wabillahi taufik. Baik, kemudian wa ilmihi, dan mengikuti ilmu Nabi alaihissalatu, mengikuti perintahnya dan mengikuti ilmunya. Apa maksud ilmu dan perintahnya? Apa bedanya ilmu dengan perintahnya? Kayak juga ya, awak puasa suruh pikir semua saya. Ilmu sifatnya adalah kepada keimanan, ya. Sedangkan perintah pada pekerjaan. Perintahnya untuk sholat seperti ini, zikir seperti ini, doa seperti ini. Sedangkan ilmunya adalah tentang apa yang diinginkan Allah dari kita, ya. Maka diikuti saja apa yang Allah sampaikan atau Nabi sampaikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah debat-debat lagi Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Nabi, Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Jangan antum tentang dengan 3 pertanyaan tak terjawab oleh Wahabi sedunia. Pertanyaan semudah itu maksudnya. Kan sudah bilang semalam ya. Masih ingat jawabannya? Ada pertanyaan yang tak akan terjawab oleh Wahabi sedunia. Kalau Wahabinya model bapak profesor, iya. Tapi kalau Wahabinya ikut Nabi, pertanyaannya anak SD saja bisa menjawab, anak TK bisa menjawab. Rumus bapak itu salah, kan iya kan? Bapak pakai rumus makhluk untuk Allah Ta'ala. Kalau salah rumus, salah natijahnya. Makanya Bapak tidak percaya Allah turun, karena rumus yang dipakai rumus makhluk. Kalau kami tidak. Kalau untuk Allah, rumusnya Allah pula. Jelas Pak ya. Makanya memegang 3 prinsip utama akidah umat Islam itu sangat penting. Masih ingat? Masih lupa? Saya ingatkan lagi. Untuk mengenali sesuatu dengan hak dan pasti benar melalui salah satu dari 3, tidak ada 4. 1, melihat langsung. Melihat langsung.
Tuan-tuan nak mengenali aras seperti apa? Minta SPPD ke aras. Mana tahu kan? Kalau nak tahu aras itu seperti apa, minta izin pergi ke aras. Kalau makhluk berlaku rumus tadi, karena dia di atas langit lagi, berarti harus lewat langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 sampai ke Sidratul Muntaha dan ke atasnya lagi. Umur antum sampai enggak? Umur antum sampai enggak ke situ? Itu hitunglah, pandai lah ngitung bayang-bayang setinggi badan. Umur antum berapa rencana? Paling tinggi 70. Oh, tengok-tengok kayak 50 habis nampak. Jadi padahal jarak dari satu langit ke langit 1 ke langit 2 saja. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud hanya 500 tahun perjalanan. Tuh cukup umur 50 untuk pakai? Nah, berarti pendekatan ini tidak bisa antum pakai untuk mengenali. Baru mengenali makhluk nih Pak. Baru mengenali makhluk. Untuk mengenali surga, bisa antum pergi ke surga, nengok aja dulu. Tapi ada Habib bisa bolak-balik masuk surga. Main pasir dia di surga. Ini khurafat ini. Nah, tapi orang nak mencoba pula untuk menyesatkan umat, katanya Syekh bin Baz juga punya khurafat katanya. Apa khurafatnya? Diceritakan dulu di masa beliau jadi rektor Universitas Islam Madinah, ada jin dari Afrika mendaftar jadi mahasiswa di situ. Ya, ini kan cerita. Sanadnya tidak jelas ya. Ala kulihan, akhirnya Syekh mau menerimanya dengan syarat kamu tak boleh tampil dalam bentuk asli. Jin kan boleh oleh Allah menyerupai bentuk-bentuk, menyerupai hewan dia bisa, menyerupai kita dia bisa. Makanya bintang film yang paling ahli melakon adalah setan. Nah, jadi kamu tidak boleh tampil dalam bentuk asli. Setuju? Diterima sekamar dengan manusia. Satu hari ada ngetuk pintu, dia paling ujung sana, memanjang tangannya bisa buka pintu. Coba bayangkan. Taib, ini orang nak mencoba menyesatkan umat, dikatakannya Syekh bin Baz buat khurafat. Syekh bin Baz tidak pernah menceritakan itu, tidak pernah bangga-banggakan itu. Kalau Habib kan dibangga-banggakan ya kan, anaknya punya berapa katanya bisa jadi Habib, punya karamah semua. Kamu apa karamahnya? Bisa mendatangkan rantai emas dari langit. Ini cerita Naruto riwayat. Yang satu bisa memecah rogo, punya ilmu rogo. Tidak ada sih bebas kayak gitu dong. Menggambangkan saya wali nih bisa berketemu dengan jin, atau saya melihara jin. Ada sih bebas bilang gitu? Tidak. Andainya ceritanya benar, saya syaratkan kamu jangan tampil dalam bentuk asli. Silakan belajar. Ada jin belajar dulu sama Nabi? Ada. Jin ada belajar sama Nabi kan? Sampai surat jin turun. Hadis tentang jin ada. Surat jin ada. Kemudian hadis tentang jin belajar pada Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi bilang, bangga-bangga, saya punya peliharaan jin, gitu ya? Enggak, Syekh bin Baz tidak pernah bangga. Beda dengan Habib dan sufi-sufi ini yang mengatakan saya bisa ke surga tiap hari. Itu yang khurafat. Kalau ini cerita kenyataan, dia menyatakan bahwasanya kejadiannya seperti itu andainya sahih. Ya, saya tidak punya sanad tentang itu. Ya, saya tidak tahu tak benar, tapi banyak juga yang menceritakan seperti itu. Tapi Syekh bin Baz tak pernah membanggakan diri punya karamah bisa kawan sama
jin. Ini ulun kawan sama jin lah bangga. Jelas ya bedanya. Ada lagi nak dicoba aja untuk mengelabui masyarakat. Syekh Syekhul Islam Taimiyah juga pernah ilmu penyarogo katanya. Ceritanya gimana? Ketika Syekhul Islam Taimiyah di penjara di Qal'ah Mesir, lalu orang menceritakan melihat Syekhul Islam pernah mengajar di beberapa tempat. Jelas? Lalu sang penguasa dia dapat isu itu, khawatir jangan-jangan ada pejabatnya yang main. Paham tak? Tak paham nih. Nyo di penjara tapi ikut aja nonton apa, nonton tenis di Bali. Kanangnya ndak. Nah, tonton apa lupa sejak puasa nampak. Jadi orangnya sedang menjalani hukuman penjara, tapi tertangkap kamera nonton tenis di Wimbledon atau di nonton rally di Mandalika dan sebagainya. Itu kan biasa terjadi kan di saat hukum rusak. Nah, akhirnya raja waktu itu atau khalifah curiga, jangan-jangan ada yang main mata dengan Ibnu Taimiyah kan itu, karena dianggap tahanan politik, karena dia dianggap berbahaya bagi Sufi dan Syiah. Sama sekarang Wahabi bahaya bagi Sufi dan Syiah. Nah, jadi kaum muslimin muslim akhirnya dipanggil Syekhul Islam atau didatangkan Syekhul Islam, panggil, kamu ada keluar? Kata Syekhul Islam, tidak ada, saya di penjara dari dulu. Ada yang mengatakan kamu ngajar di kampung ini, kampung ini, kampung ini. Lalu Syekhul Islam mengatakan jangan-jangan, kan itu katanya, dia tidak pastikan, jangan-jangan ada jin yang menyerupai saya, karena jin bisa menyerupai, gunanya adalah untuk menipu. Lihat, dia tidak bilang oh saya yang suruh jin itu tuh, tidak ada, sehingga kita katakan dia ahli khurafat. Beda dengan habaib yang mengatakan saya punya jin, atau Sufi yang mengatakan saya punya ilmu pecah rogo. Ya, kabarnya yang paling panjang, yang paling hebat ilmu pecah rogonya yang pernah jadi presiden. Nah, Allah musta'an. Udah meninggal lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa pecah rokok sampai 73 sebanyak golongan ini yang bilang profesor doktor, ini bukan saya ya, orang dekatnya profesor doktor, salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tidak benar, saya yakin tidak benar, tapi ala kulli hal. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jangan-jangan syaitan atau jin sengaja mengelabui masyarakat, seolah-olah Ibnu Taimiyah ngajar kesesatan, atau dia nak menyesatkan orang di atas nama Ibnu Taimiyah. Bukan Ibnu Taimiyah katakan, kan saya ini kan bisa aja dia gertak khalifah, percuma kalian menjara saya. Sah? Percuma kalian memenjara saya, karena saya bisa pecah rokok. Nah, di sini ada jasad saya, di sana ada jasad saya. Percuma digertaknya. Nanti khalifah bisa saya cekik nanti malam hari misalnya. Tidak ada dia bilang gitu. Jangan-jangan syaitan nak menipu masyarakat atas nama saya. Jelas? Lalu khalifah bilang, mungkin malaikat katanya. Coba lihat. Jangan-jangan malaikat kata khalifah. Apa jawab Taimiyah? Ini orang berilmu, bukan orang halu. Bukan orang halu. Dia bilang, kalau malaikat tidak mungkin menipu. Jelas? Perlu contoh. Itu ya, malaikat tidak mungkin nipu. Kan kisah sudah saya ceritakan, tuan-tuan memang pelupa nampaknya sejak puasanya. Ada seorang anak muda
hadir di majelis ilmu di Baghdad, rajinnya duduk di depan terus. Kalau kita ya anak tua yang paling rajin ya. Semoga Allah menjaga beliau. Jadi rajin terus. Dia termotivasi oleh hadis. Coba lihat hadis. Kalau belum kita paham dengan sesungguhnya, bisa dibuat subuhat oleh yang nak menipu. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis hafal semua, berarti tidak perlu terjemah lagi ya. Nah, ini tidak perlu terjemah lagi. Siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Syaitan ngaku malaikat, ngakunya malaikat. Udah boleh nampak dustanya kan? Ngakunya malaikat, tapi bukan malaikat. Dia bilang, Buyong Baghdad kan, kamu rajin sekali nuntut ilmu, kenapa? Saya ingin masuk surga, katanya. Andainya kamu sudah mau masuk surga, mau enggak berhenti nuntut ilmu? Mantap ya, kan tujuan sudah tercapai. Kalau bisa mau sekali. Ayolah, saya diutus Allah, malaikat diutus Allah untuk ngajak kamu masuk surga, ngajak kamu masuk surga. Tentulah gembira sang anak, dia baru menuntut ilmu udah dapat tiket ke surga. Ini masalahnya yang baru-baru menuntut ilmu ini bahaya. Nah, makanya jangan lepas majelis ilmu, khususnya yang baru-baru. Yang lama aja kadang bisa terini, apalagi yang baru. Akhirnya nanti maghrib kita ketemu, saya jemput. Tahu enggak tuan caranya? Picingkan mata. Kalau main picing mata, kata umpet. Mana ada pakai picing mata, mukjizat. Nah, pakai picing mata, tiba-tiba sudah sampai ke surga. Iya kan, saya bilang kan, syaitan ahli main film, acting. Betul-betul Masya Allah, taman-taman yang indah, sungai-sungai mengalir seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Dibayangkan kepada anak itu, dayang-dayang, cantik-cantik dan seterusnya. Ya? Nikmat. Dan itu setiap hari. Setelah dia dapat masuk surga, tidak pergi ngaji lagi. Tidak pergi ngaji. Tentu syekh kan karena di depan duduk terus kan tahu dia, gimana sang anak ini, anaknya menonjol, pintar, hilang. Akhirnya suruh cari oleh guru tadi, cari si yang duduk sini kemarin kemananya, itikaf misalnya kan. Jadi dikasih tahu, Allah sampai ketemu, kenapa tidak hadir lagi? Saya nanya, gini, saya kan mau masuk surga, sekarang saya udah bisa masuk surga tiap hari. Ngapain lagi? Capek-capek menuntut ilmu. Alhamdulillah, sampai ke sini. Itu bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Ini tipuan syaitan. Saya yang harus tangani ini sendiri. Akhirnya saya datang ke anak itu. Betul kamu udah masuk surga sayang? Iya sih. Dengan siapa? Malaikat. Ginilah, saya nak buktikan ke anak itu. Sebenarnya kalau dia jelaskan, dah paham, bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Tapi dia ingin buktikan dengan fakta nyata. Bisa tak? Saya minta tolong, ajak saya sekali. Saya juga ingin masuk surga. Kan saya kan gurunya kamu. Saya jadi penyebab kamu mudah masuk surga. Masa enggak ngajak sih? Telah siap. Syaitan walaupun dia bisa bersembunyi, tapi kan dia enggak tahu yang gaib kan. Apa yang diniatkan saya tahu dia? Enggak tahu dia. Akhirnya, ayolah bawa. Ikutlah saya. Rumusnya, picing mata. Operasionalnya malam hari.
Sihir itu kan malah ada banyak. Akhirnya sampailah Syekh ke surga. Betul dia lihat. Dan biasanya kan menjelang subuh habis lemunya. Habis baterainya mau diajak pulang. Nah, sekarang kita pulang kata sang malaikat. Apa jawaban Syekh? Malaikat, saya kalau udah masuk surga enggak mau pulang lagi. Sebab yang saya ketahui selama ini, bila sudah masuk surga, ada yang mau keluar lagi? Tidak ada cerita mau keluar. Yang nak keluar itu ahli neraka. Sah? Ahli neraka bawa cemplungan pertama dah minta keluar dia. Tapi kalau surga enggak. Enggak mungkin lah antum dah masuk ke tempat indah itu nak capek-capek lagi bawa pasir ke dunia. Sah? Akhirnya ditinggal, dirayu-rayu ndak mau, dipaksa ndak mau, akhirnya ditinggal sama malaikat tadi. Terserah kalian lah katanya. Lama-lama terang hari Pak. Syekh kan sedang di surga kan ndak wajib sholat lagi kan? Kan kalau surga wajib lagi sholat. Kan sedang di dunia lain. Akhirnya terang hari ternyata mereka berada di TPA Kota Baghdad. Tahu TPA? Bukan Taman Pendidikan Al-Quran, tempat pembuangan sampah akhir. Banyak sampah. Yang nama setan di situ tempat banyak. Makanya kemarin ada yang masuk setan kepadanya, dia acak-acaknya sampah bang di tengah jalan. Karena di situ tulisnya, mohon maaf, ya, jangan buang sampah di sini. Orang buang juga sampah di situ. Akhirnya dilemparnya sampah-sampah di tengah jalan semuanya. Di tengah jalan, mau ikut? Saya tengok kan. Nah, mudah-mudahan sampai ke wali kota kan. Iya, biar dibersihkan. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sampah. Nah, sekarang kan mudah menjelaskan sama sang anak itu. Nah, katanya, kamu itu tertipu oleh syaitan. Syaitan itu adalah penipu. Inilah yang surga yang kamu masuki setiap hari atau setiap malam itu. Tidak ada orang masuk surga nak kecuali setelah mengalami proses mati dulu. Jadi kalau ada yang klaim masuk surga sebelum mati, pastikan penipu. Dah, selesai itu. Kunci ya, passwordnya. Bahwa orang yang ngaku masuk surga dan belum mati, pastikan penipu. Dah, habis. Dia buka-buka aja dulu lah. Lah mati kasih yang dilokuk. Tak ada cerita lagi. Penipu. Hah? Isra jangan. Hah? Itulah masa buat pasir. Jadi kaum muslimin dan muslimat penipu. Nah. Ya. Sama juga dengan kalau ada yang ngaku Nabi keluar dari kuburnya untuk cium lututnya, pastikan penipu. Saya ada waktu itu di situ, nggak ada. Saya sedang di Madinah kasusnya itu waktu itu. Nggak pernah ada orang tipuan, penipu. Kami belajar Sunan Nasa'i dulu di situ dekat Raudhah itu. Nah, di Raudhah itu kami belajar. Ya, di musim-musim haji kami sering di situ tuh. Nggak ada bergoyang-goyang pula bu. Taib, kalau memang Nabi bisa antum panggil, saya minta aja pertanyaan, tidak usah banyak-banyak, biar kita kelahi. Ya Rasulullah, bapa cara tafsir kullu bid'atin dhalalah nih, gitu kan? Selesai tuh. Kalau memang kata Nabi, tapi dan saya ingin ikut gitu ya, jangan kalau tidak bohong lagi nanti. Orang ini suka berbohong. Kan khurafat. Ajak kami. Tidak usah yang lain, tidak usah. Saya sendiri aja lah, kayak tadi juga. Ajak masuk surga kan. Ajak ketemu Nabi SAW. Setelah itu kita tidak boleh bantah lagi ya. Nah, tidak boleh bantah lagi.
betul tafsiran sebagian ulama ada bid'ah hasanah. Kalau dianggukkan oleh Nabi ada, insya Allah mulai besok pekan depan saya mendakwakan bid'ah hasanah. Yes, ya? Jelas? Nah, tapi pastikan itu Nabi. Jangan setan lagi. Namanya setan tidak bisa menyerupai Nabi. Betul. Betul, setan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi setan ngaku Nabi bisa. Jangan ngaku Nabi, ngaku Allah Ta'ala aja bisa setan. Masalahnya antum tidak kenal sifat Nabi, antum tidak kenal sifat Allah, sehingga mudah ditipu oleh setan. Balik sini ya. Ini maknanya ilmu. Jadi perintah dan ilmu. Saya belum selesai tadi. Mengenali sesuatu dengan benar, melihat langsung. Ada yang bisa ke aras? Enggak. Ke langit? Enggak. Ke surga? Enggak. Oleh sebab itu, pendekatan ini tidak bisa digunakan mengenal makhluk saja, tidak bisa. Bagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus kedua, yaitu dengan melihat padanannya. Itu padanan yang mirip dan serupa. Taib, ada yang mirip dengan aras Allah? Enggak ada juga. Apalagi yang mirip dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Maka semua rumus yang dipakai orang sekarang adalah rumus memiripkan Allah dengan makhluk. Makanya batil. Hasilnya adalah menolak. Tidak ada yang menerima, menolak. Dengan apa? Rumus yang salah. Tentu hasilnya salah. Semuanya rumus-rumus makhluk. Kalau dia di atas, mesti menempati yang di bawah. Rumus apa? Makhluk. Sah? Kan tengoknya kayak yang geribit tuh kan ya. Tergantung. Kayak bola, lampu. Kan dia bayangkan makhluk semua. Mengkiaskan Allah ke makhluk adalah kedurhakaan yang luar biasa. Ujung-ujungnya menolak firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Makanya menyimpang. Nanti itu pun jadi akidah Ahlussunnah yang asli. Di mana aslinya? Bahannya pikiran, bukan Al-Quran. Bahannya retorika, bukan sunnah. Sah? Di mana datang aslinya? Nah, marah tuan-tuan nampaknya. Hah? Kenapa marah? Lama sekali ya? Enggak. Baik. Yang ketiga, melalui berita yang benar. Berita yang benar tentu dari yang sanadnya bersambung. Sah? Nah, sekarang yang mengabarkan misalnya Allah itu di langit. Siapa yang mengabarkannya? Yang di langit sendiri. Dan yang berasal dari langit. Dan yang pernah ke langit. Sah? Yang di langit mengatakan Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan berbagai redaksi. Summastawa ila sama. Sah? Kemudian yang asli langit siapa? Jibril alaihissalam. Kan antum bilang Jibril turun. Tidak muter-muter kan? Turun, kalau turunnya dari atas. Saya sudah periksa dalam banyak bahasa, yang namanya turun tidak ada kecuali dari atas. Kalau salah saya tolong dikoreksi. Ya, saya sudah tanya tahun saya orang Cina. Turun dalam bahasa Cina itu dari atas atau di bawah atau di kiri kanan? Dari atas ke bawah, Ustaz. Ayalah, alhamdulillah. Tanya orang Uzbekistan, sama juga. Tara Rusia, sama. Kampung Neymar apa namanya? Mak tahu juga Pak ya. Brazil. Saya tanya juga, tahu Argentina, Amerika, Inggris, Irlandia. Dah rata-rata atau semua yang saya tanya mengatakan yang namanya turun mesti dari atas. Taib, nuzulul Quran yang baru antum peringati. Kau tidak cukup untuk mengimani Allah di atas. Susah. Isra Mi'raj yang antum peringati juga tidak cukup mengimani Allah di atas. Arwah antum berpulang ke rahmatullah, naik ke atas. Sah? Tidak cukup juga mengatakan. Tapi gimana lagi saya nak meyakinkan antum ni? Sah?
Ketika antum nyebut nama Allah, nunjuknya juga ke, tidak ada yang muter-muter. Ya Allah, tidak ada. Kemudian ucapan antum sehari-hari, jangan lupa pada yang di atas. Tidak pernah antum bilang jangan lupa pada yang tidak bertempat. Terus gimana lagi saya nak yakinkan antum? Yang dari atas, asli orang atas, ratenya, ya orang atas mengatakan Allah di atas. Kemudian yang mengatakan itu adalah yang pernah naik ke atas. Siapa? Rasulullah SAW. Masa kalah Rasulullah dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang tak pernah naik ke atas? Masa kalah oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang tak pernah naik ke atas? Masa kalah di Abdullah bin Sa'id bin Kullab yang tak pernah naik ke atas? Masa kalah oleh Jaham bin Sofwan yang tak pernah naik ke atas? Berita mereka itu dari sini. Sedangkan berita yang dibawa oleh Ahlus Sunnah dari Nabi, dari yang asli atas, dari yang di atas. Walhamdulillah. Dah gitu aja dulu ya. Hah? Susah, repot sekali nombor. Iya. Sesuai dengan fitrah, sesuai akal, sesuai logika, sesuai fakta, sesuai data, sesuai dalil, sesuai hujah sunnah. Sebagainya. Cukuplah dulu. Hah? Ada sambungan lagi sih. Wa laisa li ahadin ma'a Rasulillah amrun wa anna ta'atallahi fi ittiba'i amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah tidak ada yang menandingi perintahnya. Kalau perintah Rasulullah datang, wajib diikuti. Buktikan antum mengikuti Nabi alaihi wasallam dalam masalah perintahnya dan masalah ilmunya. Salat, ini tarawih yang masih tersisa 9 atau 8 lagi ya. Ya. 9 atau 8 lagi. Coba gimana tarawihnya Nabi alaihi wasallam? Perintahnya. Coba istiqamah aja di situ. Yang teriak-teriak. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang melakukannya. Tolong buktikan tugas Bilal. Kan antum bilang Bilal tuh kan? Ada Bilal teriak-teriak dulu salat tarawih? Hah? Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina wa zukhrina wa syafi'ina Muhammad. Ya kan? Ada. Tapi antum tambah tugas tambahan untuk Bilal. Amanah SK-nya. Kalau sempat Bilal datang, dia nuntut itu. Ya kalian buat tugas saya tanpa SK. Tidak ada tugas Bilal untuk baca selawat ketika antara dua khutbah di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ini diuji ketaatan kita pada perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan beralasan, tidak semua yang ditinggalkan Nabi harus kita tinggalkan. Tayyib. Kalau Nabi tinggalkan dengan sengaja, antum tidak mau meninggalkan sengaja, antum lebih hebat dari Nabi. Oh tidak kan, tidak lebih hebat dari Nabi, cuma sama-sama aja lah. Jadi diuji. Tidak ada perintah yang bisa digantikan dengan perintah Rasulullah SAW. Ini imam yang kita akui. Ahlussunnah di Indonesia bermazhab fikih Syafi'i. Saya undang ya seluruh ahlussunnah di Indonesia ini untuk membaca risalah ini dengan seksama. Ya, tapi jangan takwilkan lagi. Nah, ini kalau takwilnya masalahnya. Al-Quran takwil, hadis takwilkan, nanti perkataan Syafi'i di takwil lagi, artinya hantu takwilian bikin masalah. Nah, mohon maaf Pak ya, agak keras sedikit. Ramadan sebenarnya tidak boleh keras-keras ya. Cuman karena tuan-tuan keras-keras sekali suaranya, makanya saya lembutkan. Karena Nabi ketika melihat sahabat berdoa dengan suara tinggi-tinggi, kata Nabi, arbi'u ala anfusikum, kasihan pada diri kalian, innakum la tad'una ba'id asamma wala ba'idan. Kalian tidak berdoa pada yang peka, tidak pada yang jauh. Innama tad'una sami'an qariban, yang maha mendengar dan yang maha dekat. Taib. Bahkan sebagian ulama mengatakan, banyak ulama mengatakan tidak disyariatkan mengeluarkan suara dalam berdoa kecuali sekedar didengar oleh yang berdoa. Misalnya Allahumma, saya sendiri yang dengar, atau yang dekat sekali dengan saya.
Adapun tidak berdoa, laisa min syar'illahi bi syai'. Tidak disyariatkan kecuali talbiyah, takbir, tapi itu kan tidak doa kan? Jelas? Jelas? Bilang jelas biar selesai kita. Nah, kalau selesai belum, tapi makna ini sudah paham kan? Kalau sudah paham, besok lagi kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara